5 kebiasaan kecil yang bikin badan gampang capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rifki. Kali ini saya akan membahas tentang kebiasaan kecil yang bikin badan gampang capek. Pernah nggak sih Bapak Ibu sekalian merasa badan gampang banget capek? Baru bangun tidur, sudah lemas, baru kejar sebentar, udah ingin rebahan. Bahkan kadang cuman jalan sedikit, napas udah ngos-ngosan nih Bapak Ibu sekalian. Padahal Bapak Ibu nggak sedang sakit parah, tapi entah kenapa badan rasanya seperti nggak punya energi sama sekali. Bapak Ibu pernah mengalami hal itu? Bapak Ibu tidak sendirian. Banyak sekali orang di usia produktif mulai usia 25-45 tahun yang mengeluhkan sering capek tanpa sebab yang jelas. Dan menariknya, ini bukan karena faktor usia atau karena Bapak Ibu kerja terlalu berat, tapi seringkali karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap sepele tapi berdampak besar bagi tubuh. Nah, video ini kita akan bahas 5 kebiasaan kecil yang bikin badan gampang capek. Nah, di akhir nanti kita juga akan bahas bagaimana bekam bisa menjadi solusi alami untuk mengatasinya. Tonton sampai akhir. Kebiasaan yang pertama, terlalu sering minum kopi dan kurangnya minum air putih. Kopi sudah jadi sahabat banyak orang, apalagi yang kerja di depan komputer atau sering bergadang. Tapi masalahnya, kopi itu mengandung kafein. Dan kafein ini bersifat diuretik, artinya dia bikin tubuh lebih sering buang air kecil. Kalau Bapak Ibu sering minum kopi tapi nggak seimbang dengan air putih, maka tubuh akan mengalami dehidrasi ringan. Dan tahu nggak, dehidrasi ringan ini bisa bikin Bapak Ibu sekalian cepat lelah, pusing, dan kurang fokus. Jadi kalau mau ngopi mungkin 2-3 kali sehari, pastikan juga Bapak Ibu minum air putih yang cukup. Idealnya 8 gelas air putih per hari atau disesuaikan dengan aktivitas Bapak Ibu sekalian. Kebiasaan yang kedua adalah tidur tidak berkualitas. Kita sering dengar nasihat tidur 7-8 jam sehari. Tapi seberapa sering Bapak Ibu sekalian benar-benar tidur 7 jam dengan nyenyak dan tanpa gangguan? Banyak orang tidur larut, main HP sebelum tidur, atau bangun beberapa kali di tengah malam. Efeknya, tubuh tidak mendapatkan fase tidur dalam atau kita sering kenal dengan deep sleep yang penting untuk regenerasi dan detoksifikasi alami. Hasilnya bagaimana? Bangun tidur bukannya segar, malah tambah pegal, berat, dan malas ngapa-ngapain. Tidur yang buruk juga dapat membuat sistem imun kita melemah, konsentrasi menurun, dan bahkan memicu stres. Kalau Bapak Ibu merasa tidur kurang berkualitas, coba evaluasi. Yang pertama, hindari gadget 1 jam sebelum tidur. Matikan lampu kamar. Coba rutinitas ringan seperti zikir, membaca, atau mandi air hangat sebelum tidur. Kebiasaan yang ketiga, sarapan manis atau tidak sarapan sama sekali. Sarapan adalah bahan bakar pertama untuk tubuh di pagi hari, tapi sayangnya banyak orang sarapannya yang asal-asalan. Contohnya, minum manis, kemudian makan roti, atau makan gorengan. Makanan seperti ini akan menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat cepat. Setelah itu, gula darah akan drop secara tiba-tiba. Dan inilah yang bikin Bapak Ibu sekalian lemas, ngantuk, dan mudah marah pada jam-jam awal kerja. Sebaliknya, banyak juga yang malah nggak sarapan sama sekali. Akibatnya, tubuh terpaksa mengambil energi dari jaringan-jaringan otot. Lama-lama, tubuh bikin cepat lelah, mudah kehilangan fokus, dan metabolisme tubuh menurun. Solusinya, mulailah dengan sarapan yang seimbang. Protein seperti telur atau tempe, karbohidrat kompleks seperti oatmeal atau nasi merah, dan sayuran atau buah. Kebiasaan yang keempat, duduk terlalu lama. Duduk lama itu membunuh secara perlahan. Mungkin Bapak Ibu kerja dari pagi sampai sore duduk di meja. Lanjutnya malam nonton YouTube atau scroll sosial media di tempat tidur. Kalau dihitung, Bapak Ibu bisa duduk lebih dari 10 jam sehari. Masalahnya, saat duduk lama, peredaran darah melambat, oksigen dan nutrisi tidak sampai ke otak dan otot dengan baik. Hasilnya, Bapak Ibu cepat pegal dan mudah ngantuk dan kurang semangat. Bahkan, menurut penelitian, duduk terlalu lama bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, bahkan kematian dini. Makanya, penting sekali untuk yang pertama, berdiri setiap 3-60 menit, jalan kaki ringan, lakukan peregangan kecil agar darah tetap mengalir. Kebiasaan yang kelima, overthinking dan stres berkepanjangan.
Stres adalah salah satu penyebab utama kenapa orang cepat lelah. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian sering overthinking, memikirkan hal yang belum terjadi atau menyimpan emosi dalam hati. Stres membuat tubuh memproduksi hormon kortisol berlebihan. Hormon ini awalnya berguna untuk kewaspadaan, tapi kalau terus-menerus tinggi, tubuh menjadi lelah, imun melemah, dan tidur jadi terganggu. Orang stres bisa mengalami gejala-gejala seperti badan pegal tanpa sebab, kepala berat, cepat marah, bahkan merasa selalu capek walaupun tidak ngapa-ngapain. Lalu, bagaimana solusinya? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah coba berbagai cara, olahraga, vitamin, pijat, atau bahkan minum suplemen. Tapi tetap saja rasa capek itu muncul lagi. Disinilah peran Bekam hadir sebagai solusi alami yang sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Bekam membantu tubuh membuang racun dan darah kotor yang terperangkap di dalam permukaan kulit. Selain itu, Bekam juga melancarkan peredaran darah, meningkatkan suplai oksigen ke otak, melepaskan ketegangan otot, menyeimbangkan hormon, termasuk hormon stres. Nih, setelah berbekam, Bapak Ibu sekalian, pasien kami sering mengaku merasa lebih enteng, badan hangat tapi ringan, kemudian tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih tenang dan fokus meningkat. Dan yang paling penting, Bekam mengembalikan vitalitas alami tubuh tanpa obat dan tanpa efek samping. Di Pusat Bekam, kami menyediakan layanan bekam profesional, higienis, dan dilakukan oleh terapis yang terlatih. Kami percaya bekam bukan hanya pengobatan, tapi bentuk ikhtiar menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Jadi, kalau Bapak Ibu sering capek tanpa sebab, tidur nggak nyenyak, susah fokus, atau sering emosi dan tegang tanpa alasan, maka saatnya Bapak Ibu berhenti sejenak dan mulai merawat tubuh Bapak Ibu sekalian dengan cara yang alami dan menyeluruh. Rasakan sendiri bagaimana bekam bisa jadi solusi mengembalikan energi, semangat, dan keseimbangan hidup Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian merasa videonya bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang sering ngeluh capek tanpa bingung kenapa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.